berkata, pada waktu aku menempatkan tempat kudusku di tengah-tengah kamu, maka kata Tuhan, aku tidak akan muak terhadap kamu. Tetapi aku akan mematahkan kayu kuk yang ada di atas kehidupanmu, sehingga engkau akan berjalan tegak. Saudara dikasih oleh Tuhan, 430 tahun mereka hidup di Mesir. Dan mengapa mereka hidup sebagai budak? Karena Alkitab mencatat ibadah orang Israel adalah kekejian untuk orang Mesir. Saudara, di Mesir maka sapi itu disembah sebagai raja, karena the God of harvest digambarkan sebagai seekor sapi yang disembah di sana. Tetapi oleh orang Israel sapi disembelih dan kemudian sapi itu dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga selama mereka ada di Israel, maka tidak ada ibadah dan tidak ada persembahan. Tetapi pada waktu mereka membangun tempat kudus Tuhan, maka apa yang terjadi? Israel tidak pernah menjadi budak lagi. Israel diberkati oleh Tuhan, sekalipun musuh-musuhnya lebih besar daripada dia. Tetapi Israel tetap menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati. Saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ishak tadi. Pada waktu Anda memperhatikan rumah Tuhan, Anda membangun dengan segenap hati, oleh karena Anda merindukan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Maka sebagaimana Tuhan memberkati Israel, Tuhan juga memberkati tanah NTB. Mari kita berikan tepuk tangan. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kehadiranmu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir masa hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Mari sekali lagi. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya
Kau kekasih jiwaku. Tuhan, Kau tahu bahwa kami mengasihi Tuhan. Dan pagi ini kami bersyukur kalau kami boleh memperoleh informasi tentang apa yang Tuhan lakukan di negeri ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk melawan negeri ini, provinsi ini sekali lagi. Urapi kami dan urapi hamba-hamba-Mu, terutama hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus penuhi tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab maka gereja itu disebut adalah mempelai wanita atau mempelai perempuan daripada Tuhan Yesus. Nah, maka pada pagi hari ini, saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat pribadi daripada dua orang wanita. Saudara, setiap tahun dari tahun 1995, nah maka saya terus-menerus pulang dan pergi ke tanah perjanjian. Dalam satu tahun saya bisa beribadah ke tanah perjanjian itu 2 sampai dengan 3 kali. Tapi pada 3 tahun belakangan ini, nah maka saya hanya membatasi diri 1 tahun sekali untuk ke tanah perjanjian. Dan saya tidak lagi membawa rombongan, tapi saya fokus membawa para pemimpin untuk bertemu dengan Tuhan di tanah perjanjian. Jadi pada waktu saya berada di perjamuan kawin di Kana, jadi bukan kebetulan, maka tiba-tiba inspirasi ini masuk. Ada 2 orang wanita yang dipakai oleh Tuhan untuk mengurapi Tuhan Yesus. Ya. Nah, ada banyak wanita, ada wanita yang lain, saudara, yang juga mengurapi Tuhan Yesus. Ya, Anda bisa melihat yang pertama adalah perempuan yang berdosa dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-37. Dan kemudian yang kedua, saudara, ada perempuan yang tidak disebut namanya dalam Injil Markus pasal yang ke-14 dan juga dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-6. Dan ada wanita yang ketiga yang bernama Maria yang mengurapi kaki Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Anda kemudian membandingkan kedua ayat ini dari Injil Markus pasal yang kedua, maka kejadian yang terjadi pada waktu wanita yang tidak disebutkan namanya ini mengurapi Tuhan Yesus, maka itu terjadi 2 hari sebelum Paskah. Maka wanita ini memecahkan buli-buli daripada minyak menarwastu yang sangat mahal. Dan kemudian saudara, wanita ini mengurapi mengurapi kepala daripada Tuhan Yesus. Dan pada waktu orang-orang melihat wanita ini mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal, maka kemudian mereka berkata, buat apa pemborosan ini dilakukan? Bukankah harga daripada minyak narwastu ini sangat mahal, yang bisa dijual dengan harga lebih daripada 300 dinar, dan upah daripada satu orang yang bekerja pada waktu itu adalah 1 dinar. Nah, maka murid-murid berkata ini adalah pemborosan, dan ini adalah satu hal yang tidak perlu dilakukan. Tetapi kemudian Tuhan berkata dalam ayat yang ke-9, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingatnya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Wanita ini adalah wanita yang mungkin melakukan suatu hal yang tidak lazim. Tetapi apa yang dia lakukan, maka itu bukan hanya berkesan dan dikenang oleh Tuhan. Tetapi di mana Injil itu diberitakan, maka apa yang dilakukan oleh perempuan ini diingat. Dan harus kemudian saudara dikenang sebagai peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, yang masih eksis sampai dengan hari ini. Nah, maka wanita yang kedua, saudara, yang dipakai untuk mengurapi Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, maka saudara, kejadiannya ini adalah 6 hari sebelum Paskah. Jadi ada perbedaan, yang satu 2 hari sebelum Paskah, yang satu 6 hari sebelum Paskah. Nah, maka murid-murid juga komplain karena minyak yang mahal ini bukan dipakai untuk mengurapi kepala, tetapi minyak yang mahal ini dipakai untuk mengurapi kaki daripada Tuhan Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, maka murid berkata, buat apa pemborosan ini dilakukan? Tapi Tuhan membela perempuan ini dan berkata, mengapa engkau menyusahkan dia? Dia melakukan sesuatu yang baik, dan biarlah dia melakukan semuanya ini untuk mengingat penguburan. Saudara, kalau Anda melihat Injil, maka Injil itu berbicara tentang kehidupan Kristus, kematian Kristus, dan kemudian pelayanan Kristus yang ada di muka bumi ini. Markus 1 ayat 1, inilah Injil Yesus Kristus. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan ini, itu diingat. Setiap kali kita berbicara tentang salib, setiap kali kita merayakan Paskah, maka apa yang dilakukan oleh Maria ini selalu diingat oleh gereja yang merayakan Paskah. Saudara dikasih oleh Tuhan, Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-36. Maka Alkitab mencatat bahwa Daud ini melakukan kehendak Tuhan pada masanya. Nah, pertanyaannya, apakah gereja pada hari-hari ini mengetahui apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan pada masanya? Pada waktu berapa bulan yang lalu saya bertemu dengan Pak Andreas Yuwangu, maka beliau mengusulkan kepada saya untuk membaca sebuah buku yang ditulis oleh Yuval Harari. Saya menyarankan kepada gereja di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, membaca buku itu dan beli buku itu. Hanya sayang bukunya masih ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, beliau adalah seorang ahli sejarah yang merupakan lulusan Oxford University, seorang PhD. Dan kemudian beliau mengajar di University of Jerusalem dan beliau menulis 3 buku. Salah satu bukunya adalah berjudul Challenge of the 21st Century. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 4 masalah yang sangat besar yang ada dan merupakan tantangan dunia pada hari-hari ini. Yang pertama, global warming, pemanasan global. Apa yang terjadi dengan pemanasan global? Maka es yang ada di kutub itu mulai mencair, dan kemudian saudara, banjir itu akan ada di mana-mana. Air laut itu mulai naik, dan kota-kota yang berada di bawah permukaan laut itu akan tenggelam. Amsterdam diperkirakan akan tenggelam. Amerika sebagian akan tenggelam dan sebagainya. Perubahan cuaca mengakibatkan sakit penyakit. Kalau Anda membaca buku Al Gore yang berjudul Global Warming, maka ada banyak penyakit yang ditemukan oleh karena perubahan cuaca. Panas menjadi lebih panas
dan dingin akan menjadi lebih dingin. Saya baru pulang dari Tanah Perjanjian dan baru pertama kali dalam sejarah pembangkit tenaga listrik mereka shutdown. Oleh karena panas mencapai 50 derajat Celcius dan semua orang tidak mau keluar rumah dan mereka menyalakan AC. Dan pada waktu semua rumah yang ada di Israel menyalakan pendingin, alat pendingin, maka listrik tidak kuat dan boom, shutdown. Akibat daripada pemanasan global, maka ada begitu banyak biota yang hidup di muka bumi ini, lenyap dari permukaan bumi. Kebakaran hutan ada di mana-mana, dan kita saksikan pada hari ini. Kekeringan ada di mana-mana, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau dulu gereja menjadi jawaban, oleh karena ada Elia yang berdoa supaya hujan turun dan hujan turun. Setelah pertanyaannya, apakah gereja merupakan jawaban daripada permasalahan yang dihadapi oleh dunia di abad yang ke-21 ini? Belum masalah ekonomi, belum masalah politik, belum masalah teknologi. Hari-hari ini, nah dengar baik, gereja, ya, anak-anak muda kita, dan saya mengadakan survei, saya memiliki ada 35.000 anak-anak muda, dan kita membuat survei di gereja. Nah maka anak-anak muda berkata begini, Om, ada 2 hal yang kita minta dari gereja. Yang pertama, kita tidak perlu diajar, dan yang kedua, kita tidak mau dikhotbahi. Setelah saya kaget sebagai seorang gembala mendengar apa yang kemudian merupakan isi hati daripada anak-anak muda, dan saya bertanya kepada mereka, kalau begitu untuk apa kamu ke gereja? Om, kalau kita ingin bertanya, maka kita tidak mencari pendeta, kita tidak mencari hamba Tuhan untuk mencari jawaban, karena sekarang ada mesin yang bernama Google, tempat di mana kami bertanya dan Google akan menjawab seluruh pertanyaan kami. Dan kalau ke gereja, kami tidak perlu ke gereja, karena di YouTube ada begitu banyak pendeta-pendeta yang jauh lebih bagus dari Om. Pendeta-pendeta internasional yang kita kemudian bisa nonton. Dan anak-anak muda sekarang tidak perlu televisi. Mengapa? Karena mereka bisa memilih program yang mereka senangi dan mereka nonton di laptop mereka, mereka nonton di handphone mereka, mereka nonton di gadget mereka. Permainan-permainan seperti layang-layang, gasing, saudara, kelereng, tidak ada lagi sekarang. Yang ada semuanya adalah game. Kita tidak main di outdoor, tapi kita main di indoor. Dan anak-anak sekarang adalah anak-anak yang fasih berkomunikasi di dunia maya, tetapi mereka gagap pada waktu masuk ke marketplace, ke dunia nyata, ke alam nyata. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi saya bertanya kepada anak-anak muda ini, kalau begitu apa yang kamu minta dari gereja? Mereka hanya berkata, Om, kami hanya perlu role model, contoh. Kami perlu teladan. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya berdoa biarlah gereja di tempat ini menjadi teladan buat generasi yang lebih lama, sehingga tidak ada generasi muda yang hilang. Biarlah generasi muda melihat, saudara, pada waktu kita menghadapi tantangan, pada waktu kita menghadapi cobaan, kita bisa bersaksi. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Anda melihat tokoh-tokoh Alkitab, Abraham itu hanya diingat 2 hal dalam hidupnya. Ketaatan dia waktu dia meninggalkan Ur Kasdim, dan kemudian saudara, imannya pada waktu Tuhan berkata, aku akan memberikan seorang anak kepada kamu dari istrinya yang bernama Sarah pada waktu dia berusia 99 tahun. Hanya 2 perkara ini yang dicatat dalam Alkitab, dan Abraham melakukan kehendak Tuhan pada zamannya dan selesai.
Musa itu hanya dicatat juga 2 hal di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Yang pertama, maka kemudian saudara, Musa dia menganggap penderitaan oleh karena Tuhan itu adalah sesuatu sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Dan Musa meninggalkan zona nyaman. Jangan lupa, dari kecil dia dilahirkan sebagai anak raja. Dari kecil dia dilahirkan dalam istana di mana dia adalah ahli waris daripada putri Firaun. Tetapi Tuhan panggil dia untuk menderita bersama-sama dengan umat Tuhan. Dan Musa menemukan kehendak Tuhan pada masanya. Amin. Dan Alkitab mencatat bahwa Musa melakukan kehendak Tuhan pada masanya. Dia mengejar apa yang tidak kelihatan. Di dalam perjanjian baru ada seorang yang bernama Paulus. Saudara, dia adalah murid Gamaliel, seorang guru besar daripada bangsa. Dan semua tahu satu waktu Paulus akan menggantikan Gamaliel sebagai guru bangsa. Dia seorang yang lahir dari keluarga yang kaya dan keluarga yang terhormat karena dia adalah orang Farisi yang duduk di tempat-tempat yang kudus, yang memiliki pengikut. Saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu dia bertemu dengan Kristus, maka dia berkata begini, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. 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 Nah, dengar ya saudara ya. Jadi ampuni saya dalam hal ini. Kita banyak mengejar apa yang dikejar oleh Paulus pada waktu dia masih menjadi Saulus. Dia mengejar kepandaian dalam ilmu agama. Dia mengejar titel-titel yang ada di depan dan yang ada di belakang daripada namanya. Tetapi pada waktu dia bertemu dengan Kristus, maka dia berkata, semuanya itu kuanggap sampah oleh karena pengenalanku akan Tuhan. Tapi seringkali kita mengejar apa yang menjadi sampah di mata daripada Paulus. Saya punya sekolah Alkitab dan saya mengajar mengenai hal ini. Dan dia mengatakan, segala sesuatu kuanggap rugi oleh karena pengenalan akan Kristus. Saudara, kalau ada pengusaha-pengusaha yang masih mencari kekayaan, maka dengar, dia belum melihat kemuliaan Tuhan. Musa melihat kemuliaan Tuhan, bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Pada waktu dia melihat kemuliaan Tuhan, maka gemerlap daripada kekayaan, gemerlap daripada jabatan, itu menjadi pudar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kalau gereja menemukan kehendak Tuhan pada zaman ini, bukan pada zaman yang lalu. Saudara, saya tahu bahwa NTT sudah mengenal Injil sejak tahun 1613. Ada banyak warisan Belanda yang masih kita temukan di tempat ini. Tetapi sekalipun umur kekristenan kita begitu panjang, maka percayalah, Tuhan selalu melakukan sesuatu yang baru buat kita. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Saudara, pada suatu hari, maka Pak Yewangu itu datang ke gereja kami. Dan saya memberikan tema tentang nyanyian baru, Sing a New Song. Karena gereja kami adalah gereja yang dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Nanti pada sesi kedua saya akan berbicara ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Maka pada waktu itu Pak Iwanku berkata begini, nyanyian baru hanya lahir pada waktu ada pekerjaan roh yang baru. Jadi pada waktu gereja dipimpin dan kemudian gereja mengalami satu pembaruan daripada Roh Kudus, maka pada saat itu nyanyian baru, lagu baru itu akan keluar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa biarlah apa yang terjadi pada tahun 65 yang lalu, yang membuat begitu banyak orang terkagum-kagum dengan SOE, dengan NTT, maka saya berdoa pada waktu gereja di tempat ini menemukan kehendak Tuhan, akan ada pekerjaan-pekerjaan yang baru. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Bisa berikan tepuk tangan yang lebih baik. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Saya minta musik saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak daripada hamba Tuhan yang menganggap yang mahal yang dipersembahkan oleh wanita ini adalah minyak narwastu. Karena minyak narwastu itulah satu minyak yang sangat mahal, yang berharga lebih 300 dinar, yang merupakan upah daripada orang bekerja selama 1 tahun. Saya percaya kalau buat Pak Bobi, minyak narwastu nggak mahal. Gini, berapa UMP atau UMR yang ada di sini? 1,8. Kalau Anda kalikan 12 bulan, nah maka kira-kira 2 juta, 20 juta. Ya, buat Pak Roni saya kira 20 juta juga nggak ada artinya. Nah, saya tidak mengerti. Saudara, apa yang kemudian dilakukan oleh perempuan ini, sampai kemudian saya mendengar satu lagu yang berjudul Alabaster Box yang dinyanyikan oleh Sissy Wina. Saudara, pada waktu perempuan ini mengurapi kepala dan kaki Tuhan Yesus, dia mengurapi dengan rasa cinta yang sangat besar. Dia menumpahkan isi hatinya. Dia menangis bukan karena mahalnya minyak yang dia persembahkan, tetapi dia menangis oleh karena hatinya dipenuhi oleh kasih yang berlimpah-limpah. Tuhan berkata, jangan kamu menyusahkan perempuan ini. Pada waktu di dalam Injil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, maka Tuhan kemudian berkata kepada Simon, ada pelepas hutang yang melepas hutang kepada 2 orang. Yang pertama 50 dinar dan yang kedua 500 dinar. Mereka tidak bisa membayar hutang mereka. Maka kemudian pelepas hutang berkata bahwa mereka tidak perlu untuk membayar. Menurut kamu Simon, siapa yang lebih mengasihi si pelepas hutang itu? Maka kemudian perempuan ini, maka Simon kemudian berkata, sudah barang tentu Tuhan, perempuan yang berhutang 500 dinar itu yang lebih berterima kasih. Dan Tuhan berkata, perempuan ini dosanya yang banyak telah diampuni. Oleh sebab itu dia berbuat begitu banyak kasih. Saudara, mengapa kita tidak sanggup untuk mengasihi?
Kita tidak sanggup mengasihi oleh karena dosa kita masih kita simpan dan kita sembunyikan di bawah karpet. Tapi percayalah, pada waktu kita membuka hidup kita, kita mengakui kesalahan kita, maka kasih itu akan kembali. Amin. Murid-murid tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tuhan berkata, hatiku sangat susah. Mengapa hatinya sangat susah? Hatinya susah bukan hanya karena dia melihat ada cawan yang harus dia minum, tetapi dia susah. 12 murid yang bersama-sama dengan dia, tidak ada satupun yang mengerti apa yang akan terjadi dan apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Tetapi kedua perempuan ini, dia bisa merasakan apa yang ada dalam hati Tuhan. Dia tahu pengurapan yang dia lakukan itu adalah untuk mempersiapkan penguburan daripada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-21. Mengapa Maria itu bisa mengerti isi hati Tuhan? Karena Maria adalah seorang yang senang duduk di kaki Tuhan, yang senang mendengar perkataan-perkataan Tuhan. Dan Alkitab mencatat, pada waktu kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Dia akan memberitahu apa yang akan terjadi. Saudara, saya berdoa biarlah melalui seminar yang singkat ini, maka gereja di tempat ini akan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bisa katakan amin. Yesus, Kau yang ku-cinta, selamanya Kau ku-cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Saya minta musik saja. Saya akan akhiri di dalam Filipi pasal yang pertama. Saudara, ada orang yang memberitakan Injil karena dengki dan perselisihan. Saya tidak ambil contoh yang lain. Saudara, saya adalah orang GBI dan saya melayani di GBI. GBI dulu adalah GBIS yang pecah. Saya tinggal di Sumatera Utara. HKBP itu juga mengalami perpecahan. Dan ada banyak gereja yang saya lihat juga mengalami perpecahan. Jadi ada orang yang memberitakan Injil karena marah. Ada orang yang memberitakan Injil karena dengki. Ada yang memberitakan Injil karena perselisihan. Tetapi ada juga yang memberitakan Injil oleh karena kasih. Anda baca ayat berikutnya. Nah, pada hari-hari terakhir, saudara, maka Injil itu harus diberitakan di seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dan barulah setelah itu tiba kesudahannya. Kalau Anda diberikan pilihan, yang mana yang Anda pilih? Saya melihat banyak perpecahan. Saya kenal dirjen dari zaman Pak Siahaan digantikan oleh Yason Lase. Yason Lase digantikan oleh Hasugian. Hasugian digantikan oleh Ibu Edita. Ibu Edita digantikan oleh Thomas Penturi. Maka sejak dari zaman Pak Siahaan kita berkata, buat moratorium, tidak boleh ada sinode baru. Mengapa? Kekristenan sudah memiliki 323 sinode, Pak.
Tapi sayang Dirjen yang paling baru ini membuka pintu lagi untuk berdirinya sinode baru yang muncul bukan karena pemberitaan Injil, tapi yang lahir oleh karena perpecahan. Nah, 2 tahun yang lalu kalau saya nggak salah di Brastagi di Tanah Karo, maka kami mengumpulkan ketua-ketua PGI, PGLII, PGPI, dan Katolik. Dan di sana maka saudara dibicarakan mengenai Code of Conduct yang merupakan keputusan dari beberapa dewan gereja dunia, dari WCC, ya, dari World Council of Churches, dari World Evangelical Association. Nah, jadi nanti PGLI pada bulan November yang akan datang akan ada pertemuan internasional di Jakarta. Dan kemudian saudara ada dari World Pentecost dan juga dari Vatikan. Nah, apa yang merupakan isi daripada Code of Conduct-nya? Begini. Dicatat di sini, apabila pemberitaan Injil yang dilakukan oleh seorang atau lembaga menimbulkan pertengkaran atau perpecahan, maka pada hakikatnya orang atau lembaga itu mencederai Injil itu sendiri. Setuju? Kita baca ya sama-sama ya. 2, 3. Apabila pemberitaan Injil yang dilakukan oleh seorang atau lembaga menimbulkan pertengkaran atau perpecahan, maka pada hakikatnya orang atau lembaga tersebut mencederai Injil itu. Bisa katakan sebelah kiri kanan Anda, jangan mencederai Injil. Nah, mengapa? Next, Injil yang pertama kabar baik. Saudara, kita tidak bertengkar kalau kita mendengar kabar baik. Yang kedua, pelayanan Injil disebut adalah pelayanan perdamaian, ministry of reconciliation. Kita mendamaikan manusia dengan Tuhan dan kita mendamaikan sesama. Nah, maka saya akan tutup dengan satu quotes yang ditulis oleh Madam Teresa yang berkata, it's not about how much love, kurang kata love ya. It's not about how much you do, but how much love you put into what you do that counts. Amen. Nah, artinya begini saudara, yang Anda lakukan itu nggak penting, tetapi yang penting adalah seberapa besar kasih yang mengalir melalui pekerjaan Anda. Amen. Kalau Anda squeeze Alkitab ini, Alkitab hanya bicara supaya kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Membangun gereja yang besar ada banyak tantangan dan ada banyak penderitaan. Seringkali saya kemudian merasa putus asa dan ingin berhenti, dan rasanya sudah tidak kuat lagi. Ada banyak air mata yang mengalir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Pak Robinson tahu ya. Karena begini Pak, makin besar aset yang Bapak miliki, makin banyak orang yang ingin menguasai, makin banyak orang yang ingin merebut dari tangan Bapak. Perpecahan, perselisihan, pertikaian. Oleh karena gereja yang saya bangun itu nilai sudah triliun Pak, sudah merupakan sesuatu yang sangat berharga, dan semua orang ingin memiliki itu. Pada waktu saya mulai melihat semuanya itu, hati saya tawar. Dan saya berkata, Tuhan, buat apa saya selesaikan semuanya ini kalau saya kemudian harus melihat perpecahan, perselisihan, dan pertengkaran terjadi. Maka Tuhan memberikan sebuah buku kepada saya yang berjudul My First Love. Dan buku ini
Saudara, ditulis oleh seorang konglomerat. Saudara, dia menjual seluruh kekayaannya. Dan pada waktu dia menjual seluruh kekayaannya, maka dia mulai membeli aset-aset. Dan dia mulai kemudian memperhatikan pelayanannya kepada anak-anak muda. Dan beliau adalah pendiri daripada Youth with a Mission. Dan di Indonesia berubah menjadi LPMI, yang sekarang ketuanya itu adalah, penasehatnya itu adalah Bapak Pendeta Solvianus Remas. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau cerita akhir kehidupannya. Akhir kehidupan daripada Bill Bright. Dia kemudian, saudara, duduk di kursi roda karena dia mengalami gagal paru-paru. Kalau dia berdiri dan dia berjalan berapa langkah, maka paru-parunya tidak sanggup memompa oksigen ke otaknya. Dan kalau kemudian saudara, otak saudara tidak memperoleh oksigen, Anda akan pingsan. Dan kemudian otak Anda akan rusak. Dan kemudian dalam waktu yang tidak lama, Anda akan bertemu dengan maut. Saudara, oleh karena dia menjual seluruh hartanya, maka dia tidak memiliki apapun dalam hidupnya. Maka teman-teman baiknya, sesama pengusaha, memberikan sebuah apartemen yang kecil. Dan dia tinggal di apartemen yang kecil pada masa tuanya. Maka kemudian orang-orang yang dididik oleh Bill Bright berkata, Tuhan tidak adil. Dia mendedikasikan hidupnya, dia mendedikasikan hartanya, dia mendedikasikan semua yang dia miliki untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi di masa tua, dia tidak memiliki apapun. Dan kesehatannya dalam keadaan yang sangat buruk. Dia hanya bisa duduk di atas kursi roda dan menanti maut. Dicatat dalam bukunya, maka seringkali dia ingin mencabut selang-selang yang membantu dia untuk memompa oksigen di paru-parunya. Dan dia berkata, Tuhan, lebih baik saya mati daripada kemudian saya menunggu maut menjemput saya. Dan tiap pagi dia bangun, dia hanya berpikir kapan maut itu menjemput dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, dengar, kalau Anda dalam keadaan seperti itu, surga seolah-olah jauh dari Anda. Tuhan seolah-olah tidak mendengar permohonan dan doa Anda. Seolah-olah Anda tinggal sendiri dan Anda tidak berdaya, dan Tuhan izinkan Anda sendiri. Dalam keadaan seperti itu, maka tiba-tiba Roh Kudus memberikan ilham kepada Bill Bright. Dia berkata, saya tidak mau mati dalam keadaan seperti ini. Saya tidak mau meninggal dalam keadaan saya meratap. Saya tidak mau kemudian bertemu dengan Tuhan dalam keadaan yang kecewa. Saya mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Maka dia menulis sebuah buku yang kecil yang berjudul First Love. Saudara dikasih oleh Tuhan, coba Anda lihat sebelah kiri kanan saudara. Saudara jujur, saya melihat begitu banyak event. Ada KKR besar, tapi kemudian hilang. Dan kita sibuk dengan keadaan kita masing-masing. Kita sibuk dengan pelayanan kita masing-masing. Padahal Alkitab mengajarkan supaya kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Kedalaman Anda bersama dengan Tuhan itu bisa dilihat daripada hubungan Anda secara horizontal. Bagaimana Anda mengasihi orang-orang di sekeliling Anda. Saya tambahkan sedikit lagi. Saya punya waktu 1 bulan 4 minggu, Pak.
2 minggu saya pakai untuk mengembalakan 160 gereja. Dan hanya 2 minggu ya, dan 2 minggu lainnya saya pakai untuk memberkati gereja lain. Kami punya uang. Tetapi Alkitab mengajarkan kasihilah sesama kamu manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Dan apa yang saya lakukan? Saudara, saya punya 150 full timer dan gaji kami ya. Nah, itu totalnya berapa? Nah, maka sebesar itu juga kami pakai untuk memberkati gereja lain. Supaya saudara, kekayaan gereja yang kami pakai untuk kesejahteraan kami bagi juga untuk memberkati gereja lain. Saya percaya pada waktu Anda mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, maka Tuhan akan beritahu kepada Anda apa yang ada dalam hatinya. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang. Tuhan, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan dengan cara yang sangat sederhana. Kami tahu Engkau adalah pemuji hati dan batin kami. Segala sesuatu yang kami miliki semua berasal daripada-Mu. Kami tidak bisa menarik perhatian Tuhan dengan harta kami, dengan kekayaan kami. Tapi kami tahu bahwa kami bisa memikat hati-Mu dengan cinta kami. Dan pagi ini, kalau ada hati yang luka, kalau ada dosa yang menutupi kami sehingga kami tidak bisa mencintai dan mengasihi Tuhan, maka hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, biarlah pengampunan-Mu turun atas kami. Jikalau api cinta kami mulai meredup, maka kami berdoa, Tuhan, nyalakan kembali. Oh, rabataka rabataka, ya Rabi,
Mari ambil waktu sebentar. Jesus. Kau melihat setiap air mata yang mengalir ya Tuhan. Kau menanggung dalam firman-Mu. Worship itu artinya mencium Tuhan. To kiss. Tuhan, kami berdoa menurut dan tali kasih. Kau menarik